Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dan bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji Risalah Usulus Sunnah, pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Karya Al-Imam Al-Mubajjal, Imam Ahlus Sunnah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 241 Hijriah, di pertengahan abad yang ketiga Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk poin yang ke-17 di antara pokok-pokok aqidah Ahlus Sunnah yang dibangun di atas keterangan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Usulus Sunnah, poin yang ke-17, wa anna Allaha tabaraka wa ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi
wat tasdiqu bihi. Kata Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat nanti tanpa ada penerjemah antara mereka dengan Allah. Allah langsung yang mengajak bicara hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Tidak ada perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Kita wajib mengimani dan wajib membenarkannya. Ya, karena ini di antara konsekuensi dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, yaitu kita wajib mengimani dan kita wajib membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara apa yang Allah kabarkan, di antara apa yang Nabi kabarkan adalah bahwasanya Allah akan berbicara dengan hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Jamaah yang Allah muliakan, di poin yang ke-17 ini Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka mengimani, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hamba-hambanya di hari kiamat. Tidak ada penerjemah antara Allah dengan mereka. Ya, Allah berbicara langsung tanpa hijab. Ya. Dan hal ini sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, At-Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, sebuah hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada seorang pun di antara kalian, di antara orang-orang beriman, melainkan dia akan yakni diajak bicara oleh Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hambanya. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi, melainkan Allah akan berbicara dengannya, yakni di hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara Allah dengan hambanya tersebut. Wala hijabun yahjubuhu. Dan tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara Allah dengan hambanya. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh sejumlah a'immatul muhadditsin dengan sanad yang sahih, seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah.
Ini di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah ya oleh para ulama ahlu sunnah untuk menetapkan bahwasanya orang-orang beriman di hari kiamat nanti mereka akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain di antara hujjah ahlu sunnah untuk menetapkan ya tentang poin yang ke-17 ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara hamba-hambanya, adalah sebuah hadis dengan sanad yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam sahihnya Al-Imam Ibnu Majah, di dalam sunannya Al-Imam Ahmad, di dalam musnadnya Al-Imam Ibnu Abi Asim, di dalam kitab As-Sunnahnya, dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, yudna al-mu'minu yawmal qiyamati min rabbih. Orang-orang beriman akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya, orang-orang beriman didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, hatta yad'a alaihi kanafahu, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga si mukmin tersebut, yakni ditutupi dari pandangan mata manusia. Ya, karena si mukmin itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghisab seorang mukmin dengan kesendiriannya, ya, tidak di hadapan khalayak, ya, agar Allah menjaga rahasia si mukmin tersebut. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayuqarriruhu bidhunubihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dosa-dosa orang beriman. Allah ingatkan kepada si mukmin tersebut di hari penghisabannya tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Fayaqulu hal ta'rif, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada si mukmin, wahai hambaku, engkau tahu ini semua? Ya, engkau tahu semua, ya, catatan amalan ini? Ya. Apakah engkau ingat perbuatan-perbuatan yang pernah engkau lakukan di dunia? Fayaqul, maka si mukmin tadi mengatakan, ay Rabbi a'rif, ya Rabb, saya tahu itu amalan-amalanku ya Allah. Memang itu yang aku perbuat di dunia ya Allah. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si mukmin tadi, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum. Wahai hambaku, wahai mukmin, wahai mukminah, sesungguhnya di dunia aku tutup aibmu. Aku enggak buka aibmu di hadapan manusia. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutup kesalahan-kesalahanmu dari manusia. Aku jaga, ya, aibmu dari manusia. Dan pada hari ini aku berikan ampunanku untukmu. Kata Nabi yang mulia, fa yu'ta sahifatu hasanatihi, maka si mukmin itu pun diberikan catatan amalannya, ya, diberikan catatan amal-amal kebaikan yang dia lakukan.
Wa ammal kufar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Adapun orang-orang kufar dan orang-orang munafik, bagaimana cara Allah menghisab mereka? Kata Nabi yang mulia, mereka dipanggil di hadapan khalayak ramai. Ya, Allah buka keburukan mereka, Allah buka aib mereka di hadapan manusia di hari kiamat nanti. Jadi katakan kepada orang-orang kufar dan orang-orang munafikun, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Mereka itulah orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan Allah. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibongkar aib mereka di hadapan khalayak. Adapun orang-orang beriman, maka Allah menghisab, ya, dengan menutup aibnya, tidak dibuka di hadapan manusia. Ya. Ini di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah bagi ahlu sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hambanya. Nabi mengatakan seorang mukmin didekatkan kepada Allah di hari kiamat, dan Allah mengajak dia bicara tatkala Allah menghisab si mukmin tersebut. Ya, Allah tanya kepada si mukmin tadi, engkau tahu amal-amal ini wahai hambaku? Maka si mukmin mengatakan, ya Rabb, itulah amalanku ya Allah. Ya, maka Allah mengatakan, aku telah tutup aibmu di dunia dan aku ampuni dosamu di hari ini. Itu dalil, ya, atau di antara dalil yang menjadi hujjah ahlu sunnah di dalam menetapkan, ya, poin yang ke-17, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hambanya di hari kiamat nanti. Ya, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dan juga para ahli hadis yang lainnya. Kemudian dalil yang berikutnya, di antara dalil yang menjadi hujjah ahlu sunnah di dalam menetapkan masalah yang ke-17 ini adalah sebuah hadis dari jalan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengabarkan tentang salah satu peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lam akhir ahli jannati dukhulan al-jannah. Sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nabi tahu siapa sosoknya. Ya. Sungguh aku mengetahui manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wa akhir ahli nar khurujan minha. Ya, dan orang yang paling terakhir yang keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang keluar dari neraka ini adalah mukmin. Ya, yang dia meninggal di atas tauhid, namun dia berbuat dosa-dosa besar, sehingga dengan dosa-dosa yang dia lakukan mengharuskan dia dibersihkan dulu di dalam api neraka. Ya, dengan sebab dosanya dia harus masuk neraka. Namun tatkala dia punya tauhid, tatkala dia punya iman, maka keimanan dan tauhidnya menyelamatkan dia dari kekekalan api neraka. Kata Nabi yang mulia, aku tahu manusia yang paling terakhir yang keluar dari neraka, rajulun yu'ta yaumal qiyamah, seorang laki-laki yang nanti di hari kiamat akan dihadirkan. Fayuqal, ya, kemudian dikatakan,
kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, i'ridu alaihi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha. Dikatakan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, coba tampakkan ya kepada laki-laki tersebut dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan selama di dunia. Kemudian tutup dulu dosa-dosa besarnya. Tampakkan dulu dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Ingat atau tidak? Ya. Akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Fatu'rad alaihi sigharu dhunubihi. Maka ditampakkanlah kepada laki-laki tersebut dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Fayuqal, maka dikatakan kepada laki-laki tersebut, amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, wa amilta yauma kadza kadza wa kadza. Wahai hambaku, wahai fulan, wahai fulanah, engkau ingat pada hari ini engkau mengamalkan perbuatan ini dan perbuatan itu. Ini engkau berbuat dosa, engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau masih ingat? Ya, di hari ini engkau berbuat dosa, di hari itu engkau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si mukmin tadi mengatakan, ya, fayaqulu na'am, la yastati'u an yunkir. Dia mengatakan, betul ya Allah, itu memang apa saya lakukan, itu memang saya kerjakan ya Allah. Dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa mengingkari yakni perbuatan dosanya yang ditampakkan ke hadapannya. Wa huwa musfiqun min kibari dhunubihi an tu'rada alaihi. Dalam kondisi ketakutan, ya, tatkala ditampakkan kepadanya dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan, maka dia merasa takut, ya, kalau seandainya dosa-dosa besarnya akan dibuka oleh Allah satu persatu. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan dosa-dosa besar yang dia lakukan, ya, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Fayuqal lahu, maka dikatakan kepada hamba tersebut, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Wahai hambaku, di hari ini setiap keburukan yang kau lakukan diganti dengan kebaikan. Ya, setiap kesalahan yang kau lakukan di dunia diganti dengan hasanah, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka si hamba tadi berkata, Rabbi, ya Rabb, ya Allah, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Maka si hamba tadi heran, ya Allah, ya aku di dunia pernah melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, ya aku nggak lihat hari ini. Padahal aku telah mengerjakannya di dunia ya Allah. Kenapa nggak ditampakkan kepadaku? Ya dia sadar kalau dosanya itu lebih banyak dari apa yang Allah tampakkan kepadanya, tapi nggak Allah tampakkan. Ya, maka dia sadar diri, ya Allah, dulu saya yakni berbuat dosa lebih banyak dari apa yang kau tampakkan ya pada hari ini. Ya. Maka Nabi SAW tertawa, ya, sampai tampak gigi geraham beliau, ya, menertawakan laki-laki tersebut. Ya, ini laki-laki yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tentang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hambanya di hari kiamat, ya, itu sangat banyak. Sangat banyak nas-nas, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, dengan yakni mata rantai sanad yang sahih yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya Ahlus Sunnah memiliki keyakinan yang dibangun di atas dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang mukmin kelak di hari kiamat nanti akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini
ya di antara usul aqidah Ahlus Sunnah. Dan ini poin yang ke-17 ini dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian poin yang ke-18, jamaah yang Allah muliakan. Poin yang ke-18 di antara pokok akidah Ahlus Sunnah, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bil haudi wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhu mithlu tulihi masiratu syahrin aniyatuhu ka'adadi nujumis sama ala ma sahhat bihil akhbar min ghairi wajhin. Kata Imam Ahmad rahimahullah, poin yang ke-18 di antara usulus sunnah, di antara pokok akidah Ahlus Sunnah adalah beriman dengan adanya haud, dengan adanya telaga di hari kiamat, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat nanti yang akan didatangi oleh umatnya, ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman, mereka akan mendatangi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bejana-bejananya sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Bejana yang ada di telaganya Nabi itu sebanyak jumlah bintang di langit, ya. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari beberapa jalan periwayatan yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang ke-18. Ya. Yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang mengimani adanya telaga di hari kiamat. Ya. Bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya seorang mukmin mengimani dan meyakini adanya telaga di hari kiamat nanti. Ya. Telaga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya yakni padang mahsyar, ya di hari kiamat nanti, di mana sumber air dari telaga tersebut dijelaskan ya dalam beberapa riwayat bahwasanya sumber air ya yang mengairi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari yakni sungai Al-Kautsar di surga Allah Subhanahu wa taala, yang dipancurkan dengan dua pancuran, ya, yang mengalir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telaga itu posisinya di bawah, ya. Sedangkan surga Allah Subhanahu wa taala posisinya di atas. Ya, karena dari mata air surga itulah ya mengalir ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua yakni apa? Talang, ya. Dengan dua talang air yang menyampaikan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad di dalam usulus sunnahnya beliau menyebutkan yakni 4 karakter di antara karakter-karakter telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa khabar, beberapa hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang pertama tentang telaga Nabi, ya, bahwasanya telaga tersebut berada pada mauqif di hari kiamat, di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Kemudian karakter yang kedua
bahwasanya telaga Nabi itu akan disinggahi oleh umatnya, akan didatangi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari air telaga tersebut. Kemudian sifat yang ketiga atau karakter yang ketiga dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya sisi panjang dan sisi lebarnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama. Ya, sisi panjang dan sisi lebarnya telaga Nabi itu sama jaraknya. Ya, di mana jaraknya adalah sejauh perjalanan selama 1 bulan, masirata syahrin, ya, atau masafata syahrin. Sisi panjangnya telaga Nabi itu seperti perjalanan ya selama 1 bulan. Demikian pula sisi lebarnya telaga Nabi, ya, sepanjang orang yang berjalan selama 1 bulan lamanya. Yang menunjukkan betapa luasnya telaga itu, ya, betapa luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang keempat, di antara sifat yang dimiliki oleh haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bejana-bejana yang tersedia, ya, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat banyak. Sampai-sampai ya dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jumlah bejananya itu seperti jumlah bintang di langit. Ya sangat banyak. Ya sangat banyak. Ini di antara sifat atau karakter telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Namun di sana ada sifat-sifat yang lain, ya. Ada sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya bahwasanya air telaga Nabi itu lebih putih daripada air susu. Ya, airnya lebih putih daripada air susu. Kemudian rasa air di telaga Nabi itu lebih manis daripada air madu. Kemudian aroma telaga Nabi itu lebih harum daripada aroma minyak kasturi. Ya, aroma telaga Nabi lebih harum daripada aroma minyak kasturi, minyak misk. Ya. Kemudian di antara karakter yang lain yang dimiliki oleh telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang yang minum dari telaga Nabi meskipun hanya 1 tegukan, maka setelahnya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ya, seseorang yang telah minum dari telaga Rasulullah di hari kiamat nanti, ya, maka setelahnya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Nah, ini diantara sifat dan karakter telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya yang pertama adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu.
di mana Abdullah bin Amr berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, haudi masiratu syahrin, telagaku di hari kiamat nanti ya sejauh perjalanan 1 bulan, yakni sisi panjangnya dan sisi lebarnya sama. Ya, sejauh perjalanan yang ditempuh selama 1 bulan. Kata Nabi yang mulia, ma'uhu abyadu minal laban, air telagaku lebih putih daripada air susu, warihuhu atyabu minal misk, dan aromanya lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Ya. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan bejana-bejananya, gelas-gelasnya itu sejumlah bintang yang ada di langit, sangat banyak. Man syariba minha fala yadhma'u abadan, kata Nabi, barang siapa yang sudah minum dari air telagaku, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Ini diantara karakter dan sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kabarkan. Dalil yang lain adalah hadis yang juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, ana faratukum 'alal haud. Ya, aku mendahului kalian ya di telagaku. Aku menunggu kalian di telagaku. Man warada syariba, kata Nabi yang mulia, barang siapa yang datang ke telagaku, maka dia akan meminum darinya. Siapa yang datang di antara kalian ke telagaku, maka dia akan minum dari air telagaku. Wa man syariba fala yadhma aw lam yadhma abadan, dan siapa yang minum dari air telagaku, ya tentu yang minum hanya dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Dan siapa yang minum dari air telagaku, maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Ya. Pertanyaannya jamaah yang Allah muliakan, ya, pertanyaan, apakah telaga di hari kiamat nanti itu hanya khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad saja, atau nabi-nabi yang lain juga punya telaga ya, yang akan didatangi oleh umat-umat mereka? Apakah yang punya telaga di hari kiamat itu khusus Nabi Muhammad ya, atau nabi-nabi yang lain punya telaga juga di hari kiamat nanti ya? Maka jawabannya ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, kemudian Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, dari jalan sahabat yang mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dari jalan sahabat Samurah bin Jundub ya, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ya.
bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, anna likulli nabiyyin hawdan, sesungguhnya setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki telaga. Setiap nabi, setiap rasul diberikan telaga secara khusus di hari kiamat nanti. Jadi yang punya telaga bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi, setiap rasul yang Allah utus diberikan telaga di hari kiamat nanti. Ya, kata Nabi yang mulia, wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar wariduhu. Dan setiap nabi di hari kiamat nanti mereka akan merasa bangga. Ya. Akan yang merasa berbangga, siapa di antara mereka yang paling banyak pendatangnya. Siapa di antara para nabi tersebut yang paling banyak didatangi oleh umatnya di hari kiamat. Maka setiap nabi berharap dialah sosok nabi yang umatnya paling datang ke telaganya tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni arju an akuna aktsaruhum atau an akuna aktsarahum wariduhu, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sayalah kelak di hari kiamat nanti yang paling banyak didatangi oleh umatku. Nabi berharap semoga beliaulah sosok nabi yang telaganya paling banyak didatangi oleh umatnya di hari kiamat nanti. Dan insya Allah harapan beliau benar. Bahwasannya nabi yang paling banyak didatangi telaganya di hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam bagian umat Rasulullah yang bisa singgah di telaga beliau alaihi salatu wassalam, bisa merasakan kenikmatan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi di telaga beliau di hari kiamat nanti. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ada pertanyaan, kapan seseorang mendatangi telaga Nabi di hari kiamat nanti? Kapan seseorang mendatangi telaga Nabi di hari kiamat nanti? Maka di sini para ulama ada dua pendapat tentang kapan orang-orang beriman mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya kaum muslimin, kaum mukminin datang ke telaga Nabi setelah al-mizan, setelah ditimbangnya amalan. Maka mereka singgah ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua berpendapat bahwasannya orang-orang beriman singgah ke telaga Nabi itu sebelum ditimbangnya amalan-amalan mereka. Sebelum ditimbangnya amalan-amalan mereka. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, bahwasannya kaum mukminin, orang-orang beriman akan mendatangi telaga Nabi di hari kiamat nanti sebelum peristiwa ditimbangnya amalan-amalan kita. Sebelum ditimbangnya amalan-amalan kita, kita akan singgah ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua alasan yang menjadi hujjah para ulama yang berpendapat bahwasannya singgah ke telaga Nabi itu sebelum
ditimbangnya amal-amal seorang hamba. Hujjah yang pertama, hujjah yang pertama, bahwasannya manusia mendatangi telaga Nabi dalam kondisi kehausan, dalam kondisi yakni kehausan yang sangat. Setelah mereka menunggu di padang mahsyar, menunggu Allah memutuskan perkara mereka, menunggu hari penghisaban amalan, maka mereka merasa haus. Kenapa? Karena pada hari itu manusia berdiri dalam kondisi tanpa sehelai kain pun. Sebagaimana yang Nabi kabarkan bahwasannya manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali, dalam kondisi tidak dikhitan, dalam kondisi tidak membawa sesuatu apapun, gak bawa bekal sama sekali. Kita dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana kita keluar dari rahim ibu-ibu kita, gak bawa apa-apa, gak pakai apa-apa, gak dikhitan sama sekali. Maka ini yang lebih sesuai dengan kondisi haudnya Rasulullah SAW, di mana Nabi yang mulia mengatakan, siapa yang minum dari haudku, siapa yang minum dari telagaku, maka dia tidak akan merasa kehausan setelahnya selama-lamanya. Ini hujjah yang pertama. Di antara hujjah dari ulama yang berpendapat bahwasannya kaum muslimin mendatangi telaga Nabi itu sebelum ditimbangnya amal-amal. Hujjah yang kedua, bahwasannya telah datang di dalam hadis yang sahih, telah datang di dalam sebagian hadis yang sahih, bahwasannya ada sebagian kaum yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagian manusia sudah datang ke telaga Nabi, kemudian diusir dari telaga tersebut, disuruh menjauh dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam bagian manusia seperti itu, yang sudah datang ke telaga Nabi, kemudian ternyata diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, walau kana al-wurudu 'ala al-haudhi ba'da al-mizan la'arafa alladhina khafa mizanuhum annahum la yariduna 'ala al-haudh. Kalau seandainya mendatangi telaga Nabi itu terjadi setelah ditimbangnya amalan, otomatis manusia tahu mana yang amalannya lebih ringan, mana yang kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, atau sebaliknya, mana yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Kalau seandainya mendatangi telaga Nabi itu setelah ditimbangnya amalan, maka otomatis manusia sadar diri. Orang-orang yang amal kebaikannya lebih ringan, gak mungkin dia mendatangi telaga Nabi, kemudian diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada sebagian kaum yang datang ke telaga Nabi? Karena mereka belum tahu. Karena mereka belum tahu apakah kebaikan mereka lebih berat atau keburukan mereka lebih berat. Maka ini diantara dalil yang dijadikan bukti atau hujjah oleh para ulama bahwasannya kelak di hari kiamat nanti orang-orang beriman akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ditimbangnya amal-amal kebaikan kita. Sebelum kita tahu apakah nilai kebaikan kita lebih berat atau dosa-dosa kita lebih berat. Sebelum ditimbangnya amal-amal yang telah kita lakukan. Maka secara umum urutan peristiwa di hari kiamat, secara umum urutan peristiwa di hari kiamat, yang pertama adalah nafkhatus sa'qi,
yakni ditiupnya sangkakala di kali yang pertama sebagai pertanda hancurnya alam semesta. Ya. Ini peristiwa yang pertama. Ditiupnya sangkakala oleh siapa? Siapa yang meniup sangkakala jemaah? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala. Dan sangkakala itu ditiupkan berapa kali? Ditiupkan 2 kali. Ya, Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala 2 kali. Tiupan yang pertama sebagai pertanda hancurnya alam semesta, sebagai pertanda terjadinya kiamat kubra, di mana semua makhluk akan binasa kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nafkhatus saqi. Nafkhah as-saqi, jadi tiupan kebinasaan, di mana semua manusia akan mati tatkala mendengar tiupan sangkakala tersebut. Kemudian peristiwa yang kedua ada namanya nafkhatul ba'thi. Nafkhatul ba'thi. Nafkhah artinya tiupan, al-ba'ats artinya kebangkitan. Ya. Setelah tiupan yang pertama semua manusia meninggal dunia. Ya. Kemudian selang beberapa waktu Allah kembali perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala di kali yang kedua. Ya. Maka bangkitlah semua manusia tatkala mendengarkan tiupan sangkakala yang kedua tersebut. Dan Allah sebutkan di akhir-akhir surat Az-Zumar. 2 tiupan ini Allah sebutkan di akhir-akhir surat Az-Zumar. Jadi peristiwa yang kedua namanya nafkhatu al-ba'ats. Tiupan kebangkitan. Tatkala ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia bangkit. Menuju padang mahsyar dalam kondisi hufatan uratan ghurlan buhman, dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak membawa sesuatu apapun, gak bawa bekal, gak ada yang kita bawa. Maka tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan, yang membangkitkan manusia dari alam kuburnya, dari kematiannya, untuk kemudian digiring ke padang mahsyar. Maka peristiwa yang ketiga adalah al-hasru, peristiwa dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Peristiwa dikumpulkan manusia di padang mahsyar dalam kondisi tadi, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, dan tidak membawa sesuatu apapun. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari dari kepala manusia. Sangat dekat jaraknya, sehingga manusia di hari itu mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai pada mata kaki, ada yang keringatnya sampai pada lutut, ada yang sampai pada lehernya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tergantung dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka manusia merasa kepayahan. Di padang mahsyar mereka menanti penghisaban amalan mereka. Maka tatkala mereka sudah merasa kepayahan yang sangat, manusia berlari ke sana kemari minta syafaat kepada para nabi dan rasul. Maka mereka mendatangi Nabi Adam agar memberikan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam enggak bisa. Mereka datang ke Nabi Nuh alaihi salam minta agar Allah menyegerakan penghisaban amalan mereka. Nabi Nuh enggak bisa. Datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, semuanya memberikan uzur
dan tidak bisa minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi mengatakan ana laha. Ya, Allah berikan syafaat itu untukku di hari ini. Maka Nabi sujud, ya, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, cukup sujudmu, sekarang angkat kepalamu. Ya, minta apa yang kau minta akan diberikan di hari ini. Dan berilah syafaat, engkau akan diberikan syafaat di hari ini. Syafaat itulah yang disebut dengan apa? Asy-syafa'at al-'uzma. Syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung, yang hanya diberikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan kepada hamba yang lain. Itulah syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah peristiwa Al-Hasyr, ya, di padang mahsyar dikumpulkan manusia, ada peristiwa syafaatul uzma. Itu yang kelima. Ada peristiwa syafaat al-uzma. Ya. Di mana tujuan syafaatul uzma ini adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan penghisaban amalan. Ya, agar disegerakan penghitungan amal-amal, ya, manusia. Kemudian, ya, setelah syafaat, maka manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang keenam, ya, manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, penghisaban amalan. Kemudian manusia diberikan catatan kitab amalannya. Sebagian manusia diberikan catatan amalannya dengan menggunakan tangan kanannya. Dia ambil dengan tangan kanannya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengambil catatan amalannya dengan tangan kanannya, itulah ashabul yamin. Sebagian manusia dihinakan oleh Allah di hari kiamat nanti, di mana mereka mengambil catatan amalan mereka dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ashabus shimal. Ya, orang-orang yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Maka peristiwa yang ketujuh, ya, yakni diberikan catatan amalan kepada seorang hamba, baik catatan amal yang diterima dengan tangan kanannya ataupun catatan amal yang diterima dengan tangan kirinya. Kemudian yang ketujuh, setelah dibagikan catatan amalan, ya, maka barulah manusia mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Ya, setelah dibagikan catatan amalan, maka manusia mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah dari telaga ini ditimbang, ya, catatan amalan tadi. Ditimbang amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mizan, barulah, ya, manusia digiring ke as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya. Yang kemudian dari sirat inilah manusia terbagi menjadi dua kelompok, imma ahlun nar, orang-orang yang binasa, na'udzubillah, imma ahlul jannah, yang selamat menyeberang dari jembatan as-sirat tersebut. Inilah akhir perjalanan yang sangat melelahkan dalam kehidupan akhirat. Ya. Inilah akhir, ya, penantian yang sangat panjang bagi orang-orang beriman. Setelah dia berletih beramal di dunia, kemudian menanti penghisaban amalan di akhirat, maka saat-saat yang sangat dinantikan adalah tatkala seorang mukmin diselamatkan dari as-sirat dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ini akhir rihlah ya seorang hamba. Ditiup sangkakala sebagai pertanda kebinasaan umat manusia. Kemudian sangkakala yang kedua untuk membangkitkan mereka kembali dalam kehidupan akhirat. Ya, hari kebangkitan. Ya, kemudian yaumul ba'ats, dibangkitkan manusia. Kemudian yaumul hasyr, dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Kemudian ada syafa'atul uzma. Ya, kemudian pembagian catatan amalan. Kemudian mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditimbang amal-amal yang telah kita lakukan. Kemudian ada jembatan as-sirat, dan yang terakhir imma jannah, imma nar, imma surga Allah Subhanahu wa taala, imma neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu taala alam, pendapat yang tepat ya tentang kapan orang-orang beriman mendatangi surga, mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni setelah dikumpulkan di padang mahsyar, ya, kemudian dibagikan catatan amal mereka, baru mereka mendatangi telaga Nabi. Ya, setelahnya baru ditimbang amalan-amalan mereka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah muliakan, di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya Ahlus Sunnah meyakini, ya, mengimani adanya haud, adanya telaga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disinggahi oleh umat beliau, yang sifat-sifatnya sudah kita jelaskan tadi, ya, panjang dan lebarnya sama, sejauh perjalanan selama 1 bulan. Ya, kemudian jumlah bejananya yakni sebanyak jumlah bintang di langit. Warna airnya lebih putih dari air susu. Rasanya lebih manis dari air madu. Orang yang minum 1 kali tegukan dari telaga Nabi tidak akan merasa haus selama-lamanya setelahnya. Ya, dan insyaallah telaga Nabi adalah telaga yang paling banyak didatangi oleh umat beliau alaihi salatu wassalam. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, ya, Allah berikan kemuliaan untuk bisa singgah di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa merasakan kelezatan minum dari air telaga beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini penjelasan singkat dari poin yang ke-17 dan poin yang ke-18 di antara poin-poin usul sunnah yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, kita jeda sejenak 5 menit, ya. Setelahnya kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita jeda 5 menit.